Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lutfia dengan NIM 2210202005 dari kelas PAI A. Di video ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah filsafat umum, yaitu pemikiran filsafat Al-Ghazali. Baiklah, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu biografi Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Tus, Provinsi Khurasan, Persia, yang sekarang ini adalah negara Iran, pada tahun 1058 Masehi atau 450 Hijriah. Dan beliau meninggal di Tus pada tahun 1111 Masehi atau 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah pada usia 52 tahun. Beliau dijuluki Al-Ghazali karena ayahnya adalah seorang penenun wol dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Tus, Khurasan. Beliau juga memiliki nama kunyah yaitu Abu Hamid karena salah satu anaknya bernama Hamid. Al-Ghazali lahir dari keluarga yang sederhana. Meskipun begitu, beliau tinggal di lingkungan yang agamis dan sadar akan pentingnya pendidikan. Keadaan ini didukung oleh pamannya yang merupakan sosok alim yang produktif dalam menulis dan juga semangat ayahnya dalam memastikan kedua anak laki-lakinya memperoleh pendidikan yang baik. Ketika ayahnya sedang dalam keadaan kritis, ia menitipkan anak-anaknya ke temannya, yaitu Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani, yang merupakan seorang sufi agar anak-anaknya dididik oleh beliau. Pendidikan pertama Al-Ghazali di madrasah tingkat dasar di Tus, yaitu memahami ilmu-ilmu dasar. Gurunya di madrasah itu adalah Yusuf Al-Nasaj. Beliau inilah yang pertama kali meletakkan dasar-dasar pemikiran sufi pada diri Al-Ghazali. Setelah itu, Al-Ghazali memasuki sekolah tinggi Nidomiyah, dan disinilah Al-Ghazali mempelajari ilmu fikih, mantik, dan ushul. Beliau juga mempelajari filsafat dari risalah-risalah Ikhwanus Shaffah, karangan Al-Farabi dan Ibnu Maskawayh, sehingga melalui ajaran filsafat itu, Al-Ghazali dapat menyelami faham-faham Aristoteles dan pemikiran Yunani yang lainnya. Kemudian memasuki pembahasan yang kedua, yaitu karya-karya Al-Ghazali dalam bidang filsafat. Sebagai seorang ulama besar dan filosof yang terkenal, Al-Ghazali sudah melahirkan banyak karya besar. Banyak juga di antaranya karya-karyanya itu masih diperbincangkan, didiskusikan, dikutip, diteliti, dan dikaji hingga kini. Dalam bidang filsafat, Al-Ghazali menghasilkan dua karya, yaitu yang pertama adalah Maqasid al-Falasifah atau tujuan filsafat. Sebagai karangan yang pertama dan berisi masalah-masalah filsafat. Kemudian karyanya yang kedua yaitu Tahafut al-Falasifah atau kerancuan filsafat. Buku ini membahas kelemahan-kelemahan para filosof masa itu yang kemudian ditanggapi oleh Ibnu Rushd dalam buku Tahafut al-Tahafut. Kemudian yang ketiga adalah pemikiran filsafat Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan seorang ulama besar yang pemikirannya sangat berpengaruh terhadap Islam. Pemikiran beliau sangatlah beragam, termasuk di dalam teologi, tasawuf, dan juga filsafat. Dalam pemikirannya, beliau lebih mengedepankan akal pikiran daripada panca indera. Lalu, Al-Ghazali membagi pemikiran filosofnya menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah metafisika. Menurut beliau, metafisika merupakan ilmu yang mengkaji tentang alam dan wujud Tuhan, yang akan menyebabkan kesalahan dalam pemikiran filosof. Sebab, para filosof menggunakan metode demonstrasi atau burhan, yang bersumber hanya pada akal. Menurut pandangannya, alam diciptakan Tuhan dari tiada yang bersifat hadis atau tidak kekal yang mengharuskan adanya penciptaan. Alasan beliau ini tidak hanya berdasarkan akal saja,
tetapi berdasarkan Al-Quran dan yang dijadikan dalil, sehingga cara pandang yang dikeluarkan oleh Al-Ghazali menjadi lebih jelas dibandingkan dengan filosof lain yang tidak berdasarkan dalil. Kemudian yang kedua adalah iradat Tuhan. Mengenai peristiwa alam dan dunia, Al-Ghazali berpendapat bahwa dunia berasal dari iradat atau kehendak Tuhan saja, tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Kehendak Tuhan inilah yang dimaksud dengan penciptaan. Iradat menghasilkan ciptaan ganda di satu sisi hukum, di satu sisi lain partikel atau atom yang masih abstrak. Adaptasi antara partikel abstrak dan hukum itulah yang membentuk dunia dan kebiasaannya yang kita lihat. Kehendak Tuhan adalah mutlak, bebas dari ikatan ruang dan waktu, tetapi dunia ciptaan adalah sebagaimana ia dapat ditangkap dan dirasakan oleh akal manusia, terbatas dalam ruang dan waktu. Al-Ghazali menanggapi bahwa Tuhan itu transenden, tetapi kehendaknya immanent di atas dunia ini, dan merupakan penyebab sebenarnya dari semua peristiwa. Para pengikut Aristoteles menamakan suatu peristiwa sebagai hukum pasti sebab akibat atau hukum kausalitas. Sedangkan Al-Ghazali, seperti halnya Al-Asy'ari, menanggapi bahwa suatu peristiwa adalah kehendak Tuhan, dan Tuhan tetap berkuasa mutlak. Lalu yang ketiga ada etika. Mengenai filosofi etika Al-Ghazali, dapat dilihat teori tasawufnya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tujuan utama etika Al-Ghazali ditemukan dalam semboyan tasawufnya yang terkenal, yang maknanya adalah agar manusia sedapat mungkin meneladani perilaku dan sifat-sifat ketuhanan seperti penyayang, pemaaf, dan sifat-sifat yang disukai Allah, jujur, sabar, ikhlas, dan sebagainya. Sesuai dengan prinsip Islam, Al-Ghazali memandang Tuhan sebagai pencipta yang aktif dan berkuasa, yang sangat memelihara dan menyebarkan rahmat atau kebaikan bagi seluruh alam. Berbeda dengan prinsip filsafat Yunani klasik, yang menganggap Tuhan sebagai kebaikan tertinggi, tetapi secara pasif menunggu, hanya menunggu datangnya manusia, dan menganggap materi sebagai akar kejahatan sama sekali. Kemudian pembahasan yang keempat ada pandangan Al-Ghazali terhadap filsafat dan tokoh filosof. Mengenai pandangan Al-Ghazali, para ilmuwan berpendapat bahwa ia bukan seorang filosof, karena ia menentang dan memerangi filsafat dan membuangnya. Al-Ghazali lebih tepat digolongkan dalam kelompok pembangunan agama yang jalan pemikirannya didasarkan pada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Ghazali sama sekali tidak bertujuan menyerang filsafat dengan arti filsafat, tetapi tujuannya hanyalah menjelaskan kesalahan pendapat para filosof, dan dalam bentuknya ditujukan kepada Al-Farabi dan Ibnu Sina. Kemudian, Al-Ghazali mengelompokkan filosof menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ada filosof materialis atau dahriyun. Mereka ini merujuk pada aliran filsafat kuno yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Menurut aliran ini, kejadian dunia ada dengan sendirinya melalui proses alam. Kemudian yang kedua ada filosof naturalis atau tab'iyun. Aliran ini lebih banyak membahas gejala dan perubahan materi, fenomena alam, berikut makhluk hidup, dan tumbuh-tumbuhan. Objek penelitiannya lebih banyak dicurahkan untuk memahami struktur tubuh makhluk hidup. Ajaran ini masih percaya terhadap adanya Tuhan, tetapi mereka tetap menyangkal adanya hari penggalian, kebangkitan kembali, dan kehidupan akhirat, serta mengingkari adanya surga dan neraka. Kemudian yang ketiga ada filosof ketuhanan atau ilahiyun. Sokrates
Plato, dan Aristoteles adalah sederetan filsuf yang masuk dalam kelompok ini. Plato adalah murid Socrates, sedangkan Aristoteles adalah murid Plato. Aristoteles dikenal sebagai pencetus ilmu mantik atau logika. Banyak memberikan ulasan, komentar, dan penyempurnaan terhadap berbagai disiplin ilmu. Aristoteles juga banyak mengkritik mazhab-mazhab sebelumnya, seperti Dahriyun dan Tabi'un. Menurut Al-Ghazali, filsafat Aristoteles yang disalin dan disebarluaskan oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, filsafat yang tidak perlu disangkal, dengan arti dapat diterima. Kemudian yang kedua, filsafat yang harus dianggap bid'ah atau heterodoksi. Yang ketiga, filsafatnya yang harus dipandang kafir. Lalu dalam buku Tahafut al-Falasifat, Al-Ghazali memandang para filosof sebagai ahl al-bid'at atau kafir. Kesalahan para filosof dalam bidang ketuhanan ada 20 masalah, dan 3 masalah dari 20 masalah yang membuat filosof menjadi kafir adalah: yang pertama, masalah kekadiman alam. Para filosof pada umumnya berpendapat bahwa alam itu qadim, artinya wujud alam bersamaan dengan wujud Allah. Keterdahuluan Allah dari alam hanya dari segi zat dan tidak dari segi zaman, seperti keterdahuluan sebab dari akibat. Contohnya cahaya dan matahari. Untuk menopang argumen ini, Al-Ghazali berpendapat mustahil timbulnya yang baru dari yang qadim. Tidak ada halangan apapun bagi Allah menciptakan alam dengan irodahnya yang qadim pada waktu diadakannya. Implikasi paham ini akan membawa pada paham syirik karena banyak yang qadim, artinya banyak Tuhan, dan paham ateisme alam yang qadim, tidak ada pencipta. Lalu yang kedua, Tuhan tidak mengetahui yang juz'iyat atau parsial. Para filosof muslim berpendapat bahwa Allah hanya mengetahui zatnya dan tidak mengetahui yang selainnya. Ibnu Sina mengatakan bahwa Allah mengetahui sesuatu dengan ilmunya yang kulli. Alasan kenapa para filosof mengatakan itu karena alam ini selalu terjadi perubahan-perubahan. Jika Allah mengetahui rincian perubahan tersebut, maka akan membawa perubahan kepada zatnya. Menurut Al-Ghazali, pendapat para filosof merupakan kesalahan fatal. Perubahan pada objek ilmu tidak membawa perubahan pada yang punya ilmu, karena ilmu merupakan suatu rangkaian yang berhubungan dengan zat. Al-Ghazali memberikan ilustrasi. Bila seseorang berada di sebelah kanan, lalu berpindah ke sebelah kiri, kemudian berpindah ke depan atau ke belakang, maka yang berubah adalah dia, bukan Anda. Al-Ghazali mengemukakan ayat-ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah Yunus ayat 61 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 16. Kemudian yang ketiga, kebangkitan jasmani di akhirat. Para filosof muslim berpendapat yang akan diangkat di akhirat nanti adalah rohani saja, sedangkan jasmani akan hancur. Menurut Al-Ghazali, kekalnya jiwa setelah mati tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena Allah Maha Kuasa dalam menciptakan segala sesuatu. Allah mampu mengembalikan rohani kepada jasmani, dan jasmani pun bisa diubah dalam keadaan semula atau dalam keadaan yang telah diubah. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan kata dan kekurangan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.